Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya lagi yang akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial yang akan saya ajarkan nanti adalah bentuk 5 sampai 7. Lanjutan dari yang kemarin, bentuk 1 sampai 4. Oke, kita ulas bersama-sama. Bentuk kelima yaitu adalah bentuk Hx pangkat Fx, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ya. Ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya, yaitu karena basisnya sama. Jika basisnya sama di sini maka Fx sama dengan Gx. Ya, penyelesaian yang pertama. Yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun pasti hasilnya sama, 1. Yang ketiga, Hx pangkat 0. Hx sama dengan 0. Jika basisnya sama dengan 0, maka 0 pangkat berapapun jika positif, ya, jika pangkatnya positif, maka hasilnya sama dengan 1. Berarti Hx sama dengan 0. Jadi dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Penyelesaian yang keempat yaitu Fx, Hx sama dengan min 1, berarti min 1 pangkat berapapun. Jika Fx dan Gx itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka nilainya pasti akan sama, positif 1 atau min 1. Jika pangkatnya genap, maka positif 1. Jika pangkatnya ganjil, maka nilainya nanti sama dengan min 1. Jadi dengan syarat di sini Hx-nya sama dengan min 1. Oke, untuk lebih jelasnya, biasa contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x-4 pangkat 4x sama dengan x-4 pangkat 1 plus 3x. Sebelumnya, kamu harus tentukan dulu yang mana fx, hx, dan gx. Oke, jadi diketahui hx-nya adalah x-4, yang dia sebagai basis di sini. Ya. Oke. Fx-nya adalah sama dengan 4x, pangkatnya 4x. Gx-nya adalah nih. Oke. Lanjut. Nah, kita selesaikan satu persatu. Kemungkinan pertama, Fx sama dengan Gx. Ya, karena Fx-nya tadi adalah 4x dan Gx-nya 1 plus 3x, maka kita selesaikan. Berarti 4x min 3x sama dengan 1, maka ketemu x sama dengan 1. Udah selesai, ketemu x sama dengan 1. Inilah salah satu himpunan penyelesaiannya. Kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1. Berarti Hx-nya x-4, berarti x-4 sama dengan 1, maka ketemu nilai x sama dengan 5. Kemungkinan yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Ingat, Hx sama dengan 0 syaratnya tadi adalah Fx dan Gx keduanya positif. Ingat, Hx-nya tadi berapa? X-4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Karena ada syarat ini tadi, maka harus kita periksa. Untuk X sama dengan 4, masukkan ke dalam Fx dan Gx. Karena X-nya 4, berarti 4 kalikan 4 sama dengan 16. Ya, positif. Dan Gx-nya berarti 1 plus 3x sama dengan berarti 1 plus 3 kalikan 4 sama dengan 13. Hasilnya pun positif karena Fx dan Gx nilainya positif. Untuk X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 memenuhi. Nah, oke, paham ya sampai kemungkinan ketiga? Nah, bagaimana dengan kemungkinan keempat? Kemungkinan keempat yaitu Hx sama dengan min 1. Dengan min 1, tapi dengan syarat ini tadi, harus genap atau ganjil untuk Fx dan Gx. Nah, kita masukkan Hx-nya x min 4 sama dengan min 1. Kita nilai X sama dengan min 1 tambah 4, berarti X sama dengan 3. Kita cek untuk X sama dengan 3, yaitu X sama dengan 3, maka Fx sama dengan 4 kalikan 3 sama dengan 12. Gx
sama dengan 1 plus 3 kali 3 sama dengan 10. Berarti 12 dan 10 adalah genap, sama-sama genap, maka X sama dengan 3 memenuhi. Jadi penyelesaian di sini sudah selesai. Kemungkinan 1, 2, 3, dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah tinggal ditulis angkanya semua, 1, 3, 4, dan 5. Urutkan dari kecil. Paham untuk bentuk yang pertama? Ya, semoga paham ya. Jadi ini penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan. Untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk ke-6. Bentuk ke-6 adalah bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini pangkatnya yang sama, basisnya berbeda. Ada beberapa kemungkinan di sini. Karena pangkatnya sama, maka harusnya bilangan pokok itu sama. Sehingga fx harus sama dengan gx. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dua bilangan berlain tanda. Jika dipangkatkan bilangan genap, maka menghasilkan bilangannya sama. Ya, maka ya kayak gini, 2 pangkat hx sama dengan min 2 pangkat hx bernilai benar ketika hx bernilai genap. Jadi kemungkinan penyelesaian yang kedua adalah akan bernilai benar jika fx sama dengan min gx, tapi dengan syarat tadi hx-nya genap. Untuk kemungkinan yang ketiga, jika fx dan gx itu tidak boleh sama dengan 0, maka hx-nya sama dengan 0. Dari kemungkinannya itu kita masukkan dalam rumusnya bersyarat kemungkinan penyelesaian, yaitu yang satu berarti fx sama dengan gx. Ya, ini tadi fx sama dengan gx. Kemungkinan yang kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat hx genap, ini tadi. Ya. Kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena alasannya seperti ini tadi. Oke, bisa dipahami? Nah, bentuk sini kemungkinannya berarti ada 3 bentuk kemungkinan. Untuk lebih pahamnya bisa kamu lihat contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6 pangkatnya sama. Ya, jadi kita tentukan dulu fx mana, gx mana, dan hx mana. Solusi pertama, fx sama dengan gx. Berarti fx-nya 2x plus 1, gx-nya x plus 5, maka diselesaikan berarti x sama dengan 4. X-nya pindah ke sini berarti 2x min x, berarti x 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ya, jadi solusi pertama adalah x sama dengan 4. Oke. Solusi yang kedua adalah fx sama dengan min gx. Dengan syarat hx sama dengan genap. Fx-nya apa? Fx-nya tadi 2x plus 1 sama dengan min x plus 5. Berarti 2x plus 1 sama dengan min x min 5. Maka kalau min x-nya pindah ke kiri berarti 3x sama dengan min 5. 1 pindah ke kanan berarti min 6. Mengakibatkan berarti x-nya sama dengan min 6 dibagi 3 berarti sama dengan min 2. Ingat, karena ada syarat di sini hx sama dengan genap, maka harus kita periksa. Kita periksa untuk x-nya sama dengan min 2, masukkan ke hx. Hx-nya tadi adalah x min 6, berarti min 2 min 6. X-nya min 2 diganti min 2 min 6 sama dengan min 8. 8 ini adalah angka genap, maka min 8 berarti juga angka genap. Karena hx sudah genap, maka x sama dengan min 2 memenuhi. Ya. Oke, paham? Untuk solusi yang kedua? Oke, lanjut.
Kita untuk solusi yang ketiga. Bagaimana solusi yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Dengan syarat tadi Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Hx-nya x-6 sama dengan 0 berarti ketemu x sama dengan 0. Karena ada syarat tadi maka kamu harus cek. Kamu harus periksa ke dalam Fx dan Gx-nya. Fx-nya tadi 2x plus 1 berarti 2 kali 6 plus 1 hasilnya sama dengan 13. Gx-nya adalah x plus 5 berarti 6 plus 5 sama dengan 11. 13 dan 11 itu adalah angka bukan 0, maka x min 6 memenuhi. Nah, sudah selesai untuk solusi 1, 2, dan 3 semuanya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah ya dari angka ini tadi, berarti min 2, 4, dan 6. Ya, gimana, paham? Insya Allah paham. Selanjutnya, bentuk yang selanjutnya adalah bentuk ketujuh, yaitu bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat adalah A kalikan A pangkat X kuadrat ditambah B A pangkat Fx plus C sama dengan 0. Maka langkah penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu A pangkat Fx itu adalah sama dengan P. Berarti bentuknya adalah akhirnya menjadi bentuk persamaan kuadrat menjadi A P kuadrat ditambah BP. Ini karena tadi sama dengan P ya. Ini sama dengan P. Ya, P berarti menjadi AP kuadrat BP plus C. Berarti bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bentuk kuadrat persamaan kuadrat maka harus kita faktorkan. Kita faktorkan nanti akan menghasilkan nilai P. Nah, karena bentuk kuadrat maka nanti P-nya maksimal ada 2 nilai P. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam bentuk A pangkat Fx. Kembalikan lagi ke sini. Karena ya himpunan penyelesaian adalah X bukan P. Setelah itu maka akan didapatkan nilai X sebagai penyelesaian. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 3 kalikan 2 pangkat x plus 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini kita masih belum tahu yang ini kuadratnya mana ya, dimisalkan juga. Kita uraikan dulu. Nah, diuraikan dulu. 2 pangkat 2x berarti menjadi 2 pangkat x kalikan 2. Nah, ini bentuk pangkat, sifat pangkat perkalian. Ya, berarti menjadi pangkat 2 pangkat X pangkat 2. Kemudian 2 pangkat X plus 1 bentuk pangkat penjumlahan maka bisa dikalikan 2 pangkat X kalikan 2 pangkat 1. Ya, oke. Nah, ini ada min 3 kalikan 2 pangkat 1 berarti adalah min 6 2 pangkat X. Ya, berarti min 6 2 pangkat X. Masih tetap plus 8 sama dengan 0. Oke. Baru ini bisa kita misalkan sama-sama ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X. Iya, ada 2 pangkat X, ini ada 2 pangkat X. Kita misalkan. Nah, kita misalkan apa? Kita misalkan P. 2 pangkat X sama dengan P. Maka persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi 6P plus 8. Nah, kalau sudah jadi persamaan kuadrat bisa kita faktorkan menjadi P-2 dan P-4. Karena sama dengan 0 maka ketemu P sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Oke. Nah, ingat ini bukan penyelesaiannya. Masih ada lagi. Substitusikan ke dalam ini. 2 pangkat X sama dengan P. Tadi kita substitusikan satu persatu. Jika P sama dengan 2, berarti misalkan 2 pangkat X sama dengan 2.
Nah, karena 2 ini adalah 2 pangkat 1 dan basisnya sama-sama 2, maka penyelesaian tinggal X sama dengan 1. Diambil pangkatnya saja. Oke, lanjut. Bagaimana dengan untuk P sama dengan 4? P sama dengan 4, maka kita masukkan 2 pangkat X sama dengan 4, berarti 2 pangkat 2. Karena 4 adalah 2 pangkat 2. Ingat, di sini basisnya sama-sama 2, berarti kita ambil pangkatnya saja, berarti X sama dengan 2. Nah, udah selesai untuk nilai P, 2 nilai P dan ketemu X1 dan X2, maka udah selesai ketemu himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Gimana? Paham kalian? Insya Allah semua paham. Selanjutnya, ingat dicatat ya, biar tambah lebih paham. Oke. Udah sudah selesai untuk sampai bentuk yang ketujuh. Kita coba latihan beberapa soal. Nah, soal yang pertama di sini adalah tentukan HP dari 2x plus 3 pangkat x min 1 sama dengan 1. Nah, ini bentuk apa? Bentuk pangkat yang sama dengan 1. Nah, penyelesaian ini ada beberapa kemungkinan. Kita cek ya. Nah, kita coba dulu. Fx-nya adalah 2x plus 3 dan gx-nya adalah x min 1. Ada beberapa kemungkinan ini. Jika fx-nya sama dengan 1, berarti basisnya 1, pangkat berapapun pasti hasilnya 1. Oke, itu jika bentuk kemungkinan yang kedua adalah fx sama dengan min 1. Min 1 pangkat harus genap, hasilnya adalah sama dengan 1. Maka syaratnya di sini adalah genap. Kemudian jika pangkatnya 0, maka bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, maka nilainya sama dengan 1. Oke ya. Nah, ini adalah 3 kemungkinannya. Dari 3 kemungkinan itu kita selesaikan satu persatu. Solusi pertama tadi apa? Fx sama dengan 1. Nah, kita masukkan Fx-nya. Fx-nya adalah 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 1, maka kita selesaikan 3 pindahkan ke kiri. Ke kanan maksudnya adalah 1 min 3 menjadi min 2, maka ketemu X sama dengan min 1. Oke, itu solusi pertama. Untuk solusi yang kedua, Fx sama dengan min 1 ya. Tapi dengan syarat di sini genap. Gx-nya genap, pangkatnya harus genap. Maka ini Fx-nya adalah 2x plus 3 sama dengan min 1, maka 2x sama dengan min 4, ketemu x sama dengan min 2. Nah, karena ada syarat genap, maka kita cek untuk x sama dengan min 2, kita masukkan ke dalam bentuk gx. Gx-nya adalah x min 1. Min 1, berarti karena x-nya adalah min 2, maka ada min 2 min 1, hasilnya adalah min 3. Nah, ingat, karena angka 3 ini adalah angka ganjil, maka min 3 pun ganjil. Padahal syaratnya di sini adalah genap. Berarti tidak sesuai kan? Karena tidak sesuai, maka X sama dengan min 2 tidak memenuhi. Ya, maka dia tidak memenuhi. Nah, belum selesai ya, ingat ini masih solusi kedua. Bagaimana dengan solusi ketiga? Solusi ketiga adalah Gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0 syaratnya adalah Fx tidak boleh 0. Ya. Nah, Gx-nya berapa? Gx-nya adalah x min 1. X min 1 sama dengan 0, maka ketemu x sama dengan 1. Kita cek karena ada syarat. Maka Fx-nya berapa tadi? Fx-nya adalah 2x plus 3. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 ketemu sama dengan 5. 5 bukan 0, maka x sama dengan 1 memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi aja. Berarti x min 1 dan x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian min 1 dan 1. Oke, gimana Pak? Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Ingat, dicatat, pahami. Kamu semakin paham akan semakin cinta akan matematika. Oke, lanjut. Contoh yang kedua adalah apa?
Akar-akar persamaan 9 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kalikan 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 itu lebih dari X2, maka tentukan X1 min X2. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, bentuk ini kita uraikan dulu ya. Diuraikan dulu bentuk ini, diuraikan dulu menjadi seperti ini. 9 pangkat X plus 1. Ingat, penjumlahan pangkat itu adalah bentuk perkalian. Berarti 9 pangkat X dan 9 pangkat 1. Nah, ini sudah jadi 3 pangkat X. Karena ini ada 3 pangkat X, maka bentuk 9 pangkat X kita ubah menjadi, nah ini ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2, berarti 9 pangkat X menjadi 3 pangkat X kuadrat. Oke? Bisa dipahami di sini? Nah, bentuknya menjadi 9, 3 pangkat X kuadrat dikurangi 10, 3X pangkat 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Ingat, bentuk kuadrat kamu harus misalkan dulu. Nah, 3 pangkat X itu adalah A, ya, 3 pangkat X adalah A, maka persamaannya menjadi 9A kuadrat dikurangi 10A ditambah 1 sama dengan. Penyelesaian dari persamaan kuadrat adalah harus difaktorkan. Dari faktornya itu adalah menjadi 9A min 1 kalikan A min 1. Maka mengakibatkan A-nya sama dengan 1/9 dan A sama dengan 1. Oke, bagaimana? Tidak selesai sampai sini loh ya. Ingat, di situ penyelesaiannya harus X. Oke, nah kita preteli satu-satu. Bagaimana nilai X-nya? Untuk A sama dengan 1/9, kita masukkan kembali lagi ke ini. A sama dengan 3 pangkat X. Nah, berarti menjadi apa? A-nya adalah 1/9, berarti 3 pangkat X sama dengan 1/9. 1/9 dirubah jadi 3 pangkat min 2. Paham ya? Bentuk sifat pangkat. Ingat, bentuk sifat pangkat. 1/9 dari 3 pangkat min 2. Nah, sini basisnya sudah sama, maka pangkatnya menjadi X sama dengan min 2. Jadi ketemu nilai X sama dengan min 2. Oke, paham ya? Bagaimana dengan A sama dengan 1? Sama, kita harus uraikan dulu, substitusikan ke A sama dengan 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X sama dengan 1. Ingat, 1. Karena basisnya ini adalah 3, ya basisnya adalah 3, maka menjadi 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0, apa berapapun yang di pangkat 0 nilainya adalah 1. Sehingga mengakibatkan X sama dengan 0 karena basisnya sudah sama. Oke, gimana Pak? Nah, sudah ketemu nilai X. Ada 2 nilai X karena pangkat ada bentuk kuadrat kan, berarti maksimal ada 2X. Nah, karena soalnya ada ketentuan X1 itu lebih dari X2, maka kamu harus tentukan yang mana X1, yang mana X2. Maka ya X1 adalah 0, karena 0 lebih besar dari min 2. Ya, dan X2-nya adalah min 2. Tinggal kita masukkan ke dalam pertanyaan yang ditanyakan adalah X1 min X2. Dimasukkan, X1-nya 0, dikurangi X2-nya min 2, berarti min 2 sama dengan 2. Nilai akhir 2. Jadi, nilai X1 min X2 adalah 2. Gimana kalian? Sudah paham? Insya Allah bisa memahami. Oke. Dah. Sekian sampai sini. Semoga bermanfaat apa yang saya ajarkan ini tadi. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk belajar bab yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.